Hai. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat berlindung, hari itu tidak ada payung, hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada tempat bernaung, tapi ada orang yang tenang, adem, ayem, tentram, tak kepanasan. Siapa dia? Yang pertama yang mendapatkan naungan adalah imamun adil, pemimpin yang doakan Pak Wakil Gubernur adil, doakan Pak Bupati adil, doakan Pak Camat adil, doakan Pak Kades adil, doakan Pak RT adil. Udahlah RT tak adil pula, masuk neraka, nerakanya sama panasnya, korupsinya tak seimbang. Apa yang dimuliakan Allah, selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Selamatkan kami semua yang hadir ini dari api neraka ya Allah. Kata yang nonton, aku nggak hadir, yang menonton juga selamat dari api neraka. Kata yang tak menonton, aku tak ada paket, yang mendengar pun juga selamat dari api neraka. Insya Allah. Dunia ini sementara, sementara malaikat maut datang mencabut nyawa, sementara tua datang. Dulu kabarnya sebelum meninggal tua dulu, sekarang tidak nunggu tua, yang muda-muda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Tuan Guru kita yang meninggal hari ini, satu majelis ini mengirimkan untuk Tuan Guru kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enaknya jadi Tuan Guru. Kira-kira kalau Ustadz Somad meninggal dari Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera, maukah Bapak Ibu dari Teluk Pakedai mengirimkan Al-Fatihah? Jangan sekarang. Orang hidup pun kita kirim juga Al-Fatihah. Ibu-ibu yang anaknya kuliah di Pontianak, kuliah di Sambas, kuliah di Jakarta, kuliah di Surabaya, kuliah di Bandung, untuk anakku supaya jangan sampai kena narkoba, Al-Fatihah. Supaya jangan pacaran, kena santet, kena sihir, kena pelet, Al-Fatihah. Untuk suamiku supaya jangan dilarikan pelakor, Al-Fatihah. Doakan semuanya, bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, rezeki-rezeki yang tersumbat, tertutup, terbuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, hati-hati yang tertutup, terbuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, otak pikiran yang tertutup, terbuka. Terbuka ingin beramal soleh, terbuka ingin taubat dan hijrah. Bertaubat, taubat, terbuka untuk istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini acara yang membuat adalah Masjid Jami. Masjid Jami'nya mana? Tuh yang warna hijau daun. Tapi kenapa tidak dibuat di masjid? Ini yang buat acara ini Masjid Jami, Ustaz. Kalau dibawa jamaah ini ke masjid tak muat, akhirnya dibawa keluar dibuat tenda. Tenda pun tak muat juga, melimpah ruah. Kalau sampailah masuk semua ke tenda, tumbang tenda, meletup tenda. Ini perlu dipahami supaya jangan ada dusta kecemburuan di antara kita, antara yang panas dengan yang tak panas, pahalanya lebih besar yang panas. Itu untuk menyenangkan hati orang yang kepanasan. Al-jaza ala qadril amal. Ada yang datang naik sampan, ada yang meninggalkan anaknya sedang menangis, dijaga oleh suaminya. Bang, ayo kita pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Enggak lah, aku di rumah aja mau main gaple. Akhirnya ibunya datang. Mudah-mudahan ibu
yang istiqomah, pakai hijab panjang, tetap baca Quran, jadi istri solehah, mendidik anaknya mengaji di rumah, dikirimnya ke masjid belajar kepada tuan-tuan guru, insya Allah ibu pun mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ini tendanya dibuatkan khusus ibu-ibu. Payung kami tak nampak Ustadz, kan orang belakang payung. Ada yang megang payung, Ustadz kalian nampak, aku kepanasan. Insya Allah semuanya baik-baik saja, insya Allah, amin. Yang kepakai payung masuk surga sama payung-payungnya sekalian. Pernah bapak ibu menengok jenazah di meninggal dunia bawa payung? Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulani, dua orang, ta'abba billah, berjumpa karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Doakan saya dengan para ustadz guru-guru kita, berkawan karena Allah, bersahabat karena Allah, mati pun juga karena Allah, dan masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bertetangga, berkawan baik-baik saja. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Apa kata orang? Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Ada dia, ada kita, enak bersaudara. Dia ada, kita tak ada, mati sendirian. Tapi kalau orang bersaudara karena Allah, yang ditanyanya apa yang kau makan, alhamdulillah tadi di dekat masjid Ustadz Somad sholat ceramah di dekat makam Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim, sholat di Masjid Batu yang dibangun pada tahun 1926. Selesai sholat, ada di samping itu, apa namanya Ustadz? Balai saji, makan gratis sampai balai saji yang ke-12 di kampung kita. Doakan supaya yang bersedekah makanan ini mudah-mudahan rezekinya melimpah barokah. Bapak ibu sudah makan balai saji? Belum? Saya pun belum juga. Tapi sebelum khutbah tadi saya makan duluan. Itu maka suara saya menggelegar. Banyak orang bertanya, Ustaz kenapa kalau ceramah itu menggelegar? Karena sambalnya pedas. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak tokoh masyarakat yang berperan dalam pengajian tabligh akbar ini. Tapi gambar yang dipasang cuman kami bertiga. Paling atas Haji Ibrahim, yang bawah saya tak tahu nama Ustaz, tapi senyumnya manis. Jamaluddin. Jamal artinya bagus, din agama. Jamaluddin agamanya bagus, bisa untuk jadi menantu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang akan kita bawa menghadap Allah. Jabatan, kekuasaan, harta, popularitas semuanya tinggal. Yang akan kita bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tinggalkan kantormu, tinggalkan kerjamu, tinggalkan sawitmu, karena tak ada orang mati bawa brondol. Betul cakap saya. Tinggalkan tokomu, karena tak akan kau bawa mati. Yang kau bawa mati hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga la ilaha illallah. Siap? Jaga la ilaha illallah. Siap?
Jangan sampai anak kita mati sebagai liberal, mati sebagai sekuler, mati sebagai ateis, mati sebagai agnostik. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pondok pesantren. Ada pesantren di kecamatan kita? Sudah masuk kan? Ada pesantren tempat kita? Ada. Banyak Bapak, banyak. Sudah daftarkan? Sudah. Yang sudah memasukkan anaknya pesantren, kuucapkan selamat. Selamat akidah anakmu. Dari mulai bangun tidur dikontrol sampai mau tidur. Sebelum tidurnya dia diingatkan bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca karena mau tidur kan. Mau tidur malam, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pelajaran umumnya tidak ketinggalan, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika, PPKN, pelajaran bahasa Arab, balaghah, nahwu, shorab, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Siapa yang bisa mengontrol anak kita jam 12 siang cabut, dibawa sama kawannya, naik motor, naik speedboat, naik sampan, jalan ke sana, jalan kemari, diajak merokok. Anak SMP belum bisa cari duit, sudah ketika tidak mau, bencong. Naik emosinya. Berawal dari lem kambing, naik ke sabu-sabu, mengisap ganja, minta sepeda motor, kebut sana, kebut sini. Kalau masuk ke sungai, motornya yang mati. Kalau nabrak tiang listrik, kalau mati langsung tak apa-apa, dia setengah mati. Tapi kalau masuk ke pesantren, alhamdulillah. Ini lapangan apa ini Pak? Sekolah, lapangan bola. Masya Allah, anak-anak sore main bola bagus. Tapi kalau sampai main bola azan berkumandang, hayya 'alal falah, gol. Siapa nanti yang akan menggantikan imam? Siapa yang akan menggantikan muazzin? Siapa yang akan menggantikan khatib? Khatib, imam, muazzin tahun 80. Itu juga lagi yang masih azan tahun 2022. Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai ujung apa tidak? Alhamdulillah, bersama rombongan kami ini ada muazzin yang bersertifikat. Itulah dia tadi Bang Rizal 17. Hah? Armada komplain terus mereka. Masya Allah, tabarakallah. Beliau azan luar biasa. Cari di YouTube, www.youtube.com. Tulis di situ Rizal Armada azan. Azannya melengking luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda terinspirasi insyaallah. Amin. Inilah yang kita jaga anak-anak kita ini. Kalau zaman Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya tidak banyak. Unyil ucerit usrok Pak Ogah Pak Raden. Pak Ogah sedang sakit keras katanya berita. Dan selalu menyebut-nyebut Pak Raden, Pak Raden. Tapi zaman sekarang anak-anak kita dirusak akal pikirannya dengan game online. Betul? Kenapa anak-anaknya main game online? Karena bapaknya sibuk chatting, emaknya sibuk browsing. Nama bapaknya chatting, emaknya browsing, anaknya game online, judi online. Tak sholat, tak mandi, tak sekolah, asik main game online. Ketawa sendiri. Datang Ustadz dijumpai. Ustadz, tolong doakan anakku Pak Ustadz. Kenapa Bu? Anak saya main game di kamar nggak keluar-keluar. Yang membelikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustadz. Yang membelikan paketnya 2 giga? Saya juga Pak Ustadz. Yang mendiamkannya selama ini tidak menyuruhnya sholat? Saya juga Pak. Terus sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustadz. Apa pula aku salah? Tapi itu tidak terjadi di Teluk Pakedai. Betul? Kenapa? Anak-anak fokus mendengarkan tausiah. Masya Allah. Ini yang pakai batik nampaknya calon gubernur Kalimantan Barat.
yang pakai baju koko kepala kantor Kementerian Agama, yang pakai topi baju kaos ini kepala dinas olahraga. Lengkap semua. Kalau mereka nanti duduk, jalan pun di aspal. Ceramah Abdul Somad kemari pakai mobil merasap. Masya Allah, tabarakallah. Itu harapan masa depan. Hadirilah tabligh akbar yang akan disampaikan Abdul Somad di Teluk Pakedai tahun 2052. Waktu itu ibu-ibu ini udah banyak yang meninggal, bapak-bapaknya semuanya meninggal. Mereka inilah nanti yang akan kata sambutan dari gubernur putra daerah dari Teluk Pakedai. Waktu itu saya tausiah udah tak bisa berdiri lagi kayak kursi. Judul pengajian kita tentang sakaratul. Untuk nenek-nenek, emak-emak kalian yang dulu hadir waktu aku pertama kali tausiah di sini tahun 2022 dan sekarang sudah meninggal, untuk mereka semua Al-Fatihah. Bapak Ibu pun tersenyum menerima kiriman kami. Tapi waktu itu saya masih hidup. Tidak ada yang kekal abadi selain daripada cita-cita. Makanya disebutkan niatul mukmin khairum min amalihi. Kadang niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kadang amal itu diisi dengan riya, amal itu diisi dengan sum'ah, amal itu diisi dengan takbur, amal itu merasa diri lebih hebat. Betul? Dalam hati jamaah, betul. Siapa yang takbur? Siapa yang lebih hebat? Ustaz Somad lah itu. Ceramah saya ini pahalanya sudah tak ada lagi, diambil oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi ada niat yang baik-baik, doa dari ibu-ibu yang ikhlas, doa dari bapak-bapak yang ikhlas. Doanya tak usah banyak-banyak, matikan Abdul Somad dalam la ilaha. Nampaknya simpel, nampaknya sederhana, nampaknya singkat. Apalah susahnya mati mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa aku mati la ilaha illallah? Tidak, Bu, tidak, Pak. Berapa banyak orang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah. Tidak mau. Karena mati la ilaha illallah itu hanya dibantu dengan istiqamah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah yang membuat orang mati husnul khatimah karena amal berjamaah, niat baik. Buah dari berjamaah adalah istiqamah. Orang yang istiqamah insya Allah dapat husnul. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Pas saya bilang semoga kita mendapatkan husnul khatimah, amin. Ada satu bapak-bapak diam aja deh. Ditanya sama kawannya, kau kenapa tidak amin? Aku udah dapat. Loh, kau udah dapat? Rupanya nama bininya husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya mati husnul khatimah. Ada yang mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena menyepelekan la ilaha illallah, karena meremehkan la ilaha illallah, karena merendahkan la ilaha illallah. Muliakan masjid dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar, bapak-bapak yang di Teluk Pakedai belum sholat berjamaah jadi rajin sholat berjamaah. Belum azan berkumandang sudah duduk di masjid. Pas ditanya kenapa cepat datang Pak, salah tengok jam. Mudah-mudahan yang selama ini suaminya belum sholat, selesai tabligh akbar ini dibukakan pintu hatinya, bapak itu pun langsung sholat jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan dibawa nanti pada hari kiamat adalah salat. Salat. Enaknya tausiah di tanah lapang ini,
di Teluk Pak Kedai ini enak tausiah. Kenapa? Karena kalau mau ingat mati tak usah jauh-jauh, langsung ada kuburan. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh sombong menyombong, hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur pun kalian sombong menyombong. Anakku 3, aku 5. Rumahku 1, aku 2. Rumahku 2 tingkat, aku 3 tingkat. Rumah apa 3 tingkat? Rumah walek. Aku biniku 1, aku. Saya sebetulnya mau mancing aja, kira-kira ibu itu senyum apa tidak? Pahit senyumnya Pak. Langsung nengok ke sebelah, awas pun kita. Saling sombong menyombongkan tentang anak, menyombongkan tentang rumah, menyombongkan tentang mobil, menyombongkan tentang jilbab. Tengok jilbabku, mereknya. Iya, jilbabku cantik tapi utang. Aku udah cash. Memang duit kau, memang jilbab kau cash, tapi dari arisan utang juga. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Makanya kalau ada kawan ibu, kawan bapak yang angku dan sombong, bacakan ayat itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tapi yang dimuliakan Allah, qori kita tadi sedap suaranya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada yang bilang Allah pas saya ngaji. Pas qori itu tadi Allah. Tapi yang disebutnya nama sesama qori Ustaz Hakim Al-Malik Al-Quddus. Dalam hati saya tak disebutnya As-Somad. Apalah salahnya ujung kan bisa dibaca. Qul huwallahu ahadun illahus somad. Tapi ayat Quran tidak bisa di setel-setel. Yang akan dikenang abadi adalah amal soleh. Apa pula somad? Tidak bisa dibuat-buat. Banyak kuburan. Tapi yang kami ziarahi tadi adalah kubur Tuan Guru Syekh Ismail Muntu bin Daeng Abdul Karim, dengan kuburan Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir. Ternyata kalau punya suami ulama disebut orang. Untuk almarhumah Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir, coba kalau suaminya perampok, coba kalau suaminya. Tapi sekarang orang kalau ada calon menantunya Ustaz, SH silakan masuk, SE silakan masuk, polisi silakan, SAG tak yakin entah makan apa. Padahal menantunya yang SAG itulah nanti yang akan membisikkan ke telinganya waktu dia di ruang ICU. Judulnya setengah napasku pergi. Ya ma la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, diam, jangan ganggu lagi, jangan kacau lagi, diamkan, jangan ramai-ramai mengucapkan. Jangan mentang-mentang saya bilang dibisikkan ramai-ramai, so kampung datang semua loh, makin kacau lah dia. Cukup satu orang membisikkan, anaknya, tak ada anaknya, istrinya, tak tahan istrinya, anaknya, tak ada anaknya, menantunya, kawannya, sahabatnya, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau dia udah mengucapkan la ilaha, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau bertanya la ilaha illallah, berapa harga pinang? Usah lagi pikirkan. Serahkan itu kepada anak menantu warisan. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dikenang? Masjid.
mana yang dikenang makam Tuan Guru, mana yang dikenang Masjid Batu, mana yang dikenang perbuatan baik manusia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul? Kalau Tuan pergi ke Makkah, makanlah sup 3. Sudah lama saya berceramah, baru hilang pakai cincin 3. Pakai topi tadi tak laku, topi yang hitam diganti pakai topi emas. Emas tak kemana pula sekarang, hilang. Kekecilan topi tadi. Jadi disangka orang Teluk Pakedai Ustaz Somad ini badannya kurus, kepalanya kecil. Dia tak tahu semua nasi itu naik ke kepala. Kepala saya nomor 9. Ini mau ngasih tahu kepada seluruh jamaah yang mau undang, siapkan peci nomor 9. Untung tak pas khutbah tadi jatuh. Kalau sempat khutbah tadi jatuh, malu. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini keluar judul topi Ustaz melompat sedang. Habis itu dipakaikan sorban, sorbannya masih bertahan lagi. Setelah itu dipasangkan pula cincin di pintu masjid. Inilah yang dua. Masya Allah, tabarakallah. Cincinnya akan bawa pulang ke Pekanbaru, dimasukkan ke peti kaca, kacanya dikunci, masukkan ke kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang kuncinya. Jaga. Jadi kalau ditanya orang, semua tamu yang akan datang menengok dalam kaca macam menengok kucing. Ini cincin dari mana nih Pak Ustaz? Ini perjalanannya jauh, dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, turun ke Cengkareng, transit 1,5 jam. Dari Cengkareng naik pesawat lagi ke Pontianak 1,5 jam. Dari Pontianak ke pelabuhan naik speed lagi 1 jam. Dari speed itu pula pergi ke Masjid Batu lagi 1 jam. Dari Masjid Batu mencari tanah lapang, nyasar, melewati jembatan, hampir kepala tersangkut, mencari rumah Pak Haji Ibrahim. Inilah sejarah. Cincinnya mungkin biasa saja, tapi sejarah di balik cincin itu yang luar biasa. Betul. Kedatangan saya ke Teluk Pakedai ini menjadi sejarah bagian dari hidup saya. Akan saya ceritakan ke Mizian Hazik Abdillah, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Dulu ketika aku masih muda, ini ceritanya ketika saya berumur 120 tahun. Masya Allah, di Teluk Pakedai kameranya bukan cuma di bawah, langsung dari atas tenda kamera. Pertanyaannya, kalau kamera di atas tenda, mana nampak yang di bawah tenda? Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada tabligh akbar di tanah lapang malam-malam ramai, biasa malam ramai, sejuk, adem, tenang. Tapi siang-siang jam 2, ini waktu genting. Ini waktu genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau sudah tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Orang sedang tidur siang sekarang, tapi masyarakat Teluk Pakedai terbuka matanya semua. Tak ada yang mengantuk. Begitulah hebatnya orang Teluk Pakedai. Kenapa orang Teluk Pakedai ini tidak mengantuk mendengar ceramah? Karena dia makan udang hidup-hidup. Tadi dikasih saya makan udang. Udang besar ada, udang kecil ada. Rupanya di Teluk Pakedai udangnya mati cuma sekali. Di tempat lain udangnya mati 5 kali. Dari sungai ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas sekali, dari kulkas ke panci sekali, dari panci ke kuali sekali, dipanaskan 3 kali. Sini orangnya sehat-sehat, masjidnya ramai tadi waktu khutbah Jumat, luar biasa. Saya pikir nanti paling ini tausiah agak 3 baris, rupanya lebih ramai lagi. Tadi ketika mau turun kami naik perahu, naik sampan, jangan turun di sini Pak Ustaz, tidak aman. Banyak teroris. Rupanya masyarakat ini pencinta. Dulu waktu Habib Syekh Ali Jabir datang kemari, kata Pak Wakil Gubernur, meriah melimpah ruah. Kalau Syekh Ali Jabir datang kemari, masyarakat melimpah ruah, tidak aneh. Dia hafal Quran,
dia tuan sek, hidungnya mancung, besar tinggi. Ini yang datang Ustadz pesek, kurus kering pula. Udah nggak hitam, kena panas tadi 2 jam, menambah hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam pandang mata. Yang hitam mati, yang putih pun mati. Maka yang hitam jangan terlalu bersedih hati. Yang ganteng mati, yang tak ganteng pun mati. Maka yang tak ganteng diejek orang, dibully orang, jangan terlalu masukkan hati, karena semua pasti akan mati. Yang gemuk mati, yang kurus pun mati. Yang kurus jangan putus asa, berarti dia satu geng sama saya. Ustadz Somad kenapa terlalu kurus? Kalau kurus itu kurang wibawanya Pak Ustadz. Gimana caranya biar supaya agak gemuk sedikit Pak Dokter? Ustadz minum SKM. Apa itu? Susu kental manis. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya minum 30 hari 90 saset. Setelah minum sebulan tetap kurus. Saya tanya Pak Dokter, katanya gemuk Pak Dokter, kenapa nggak bertambah? Berarti sudah takdir Allah, terima aja Pak Ustaz. Jangan bersedih hati kurus. Mungkin dengan kurusmu itulah kau tidak didatangi cacing. Karena kalau kau kurus mati masuk ke dalam tanah, kalau dikuburkan di sini maka jarak 1 kilometer keliling, 1 kilometer keliling cacing-cacing sudah mencium baunya. Masuk hari pertama 24 jam mulai berkeringat, masuk hari kedua mulai biji mata menghitam. Makanya ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam diambilnya timun. Padahal nanti sampai masanya menghitam. Mulai seminggu biji mata keluar, kuku mulai cepat copot, lepas. Rambut mulai tanggal. Yang selama ini rambut, untuk sampo rambut aja sebulan sampai 300.000. Sekali cuci 1 juta. Tapi tak pernah mandi. Rambut aja cuci. Tumit retak-retak. Rambut berketombe. Pakailah sampo harga mahal, turun salju di kamar mandi. Sampai pada akhirnya kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mengejar, cacing-cacing memanggil kawannya yang lain. Hai guys, hai beb, aku mencium aroma brownies, ayo kita serbu. Brownies, 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 brownies. Begitu mereka dekat, ditengoknya jenazah Abdul Somad, sup tulang saja. Yang gemuk jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pas pulang mati. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Yang ganteng bersyukur, yang tak ganteng bersyukur. Boleh jadi kalau kau ganteng jadi fitnah. Boleh jadi kalau kau ganteng, putih, mancung, pirang, mata biru, mungkin kau jadi playboy cap tupai. Habis semua pokok kelapa kau bolongin. Mungkin kalau kau ganteng, kau jadi playboy cap gayung, semua kau cedok. Tapi dengan kau cukup pas-pasan, akhirnya kau menjadi suami yang setia. Beda-beda tipis antara setia dengan ketakutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sementara kita hidup di dunia ini, jangan zalim, jangan aniaya. Pembantumu, tukang panenmu, tukang pupuk sawitmu, tukang panjat kelapamu, tukang mandikan anakmu, tukang sapu halamanmu, mungkin mereka tak punya daya, tak punya apa-apa, tapi sampai masanya nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut orang yang tak punya duit. Orang bangkrut orang yang tak punya harta. Bukan. Orang yang bangkrut adalah yang sholatnya banyak, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha, sholat isyraq, sholat awabin, zakatnya banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia menganiaya orang. Dikasih kirim makanan, rantang udah 2 tahun nggak pulang-pulang.
Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Dari mulai pelabuhan tadi Ustadz Somad jalan sampai ke tepi parkir mobil, jalan ke tenda, berapa banyak kaki yang terinjak, berapa banyak bapak-bapak yang mengulurkan tangan tak jadi salaman, berapa banyak yang senyumnya tak berbalas. Kalau mereka menuntut nanti di padang mahsyar, menuntut Abdul Somad, oh waktu habis 5 menit lagi. Tadi saya tausiah jam 3, jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 2.30. Rupanya Ustadz Somad sudah tausiah 45 menit. Iyalah Ustadz, enak tak terasa, sejuk, adem, ayam, tentram, kipasnya kencang. Kami yang kepanasan. Kalau kepanasan kenapa kau tak pulang? Cuman aku mau pulang keliling orang, Pak Ustadz, malu lah. Bukan begitu, jamaah ini semua hadir walaupun panas terik karena hatinya sejuk, betul? Walaupun tinggal di dalam rumah yang ber-AC, dinginnya 15 derajat Celcius, tapi kalau hatinya panas, geram, mengamuk, emosi, tak betah dia dalam rumah. Walaupun di tengah halaman, di tengah padang, di tengah panas terik, tapi kalau hatinya sejuk karena sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mabusufina jita bil amril jita syarraftal madinah ya khairada. Kalau pergi ke Sungai Kapuas jangan lupa menangkap belalang. Kenapa suara solawatnya kurang keras? Nampaknya belum makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustadz Somad siang ini? Simpulkan yang pertama, bahwa kita nanti akan menghadap Allah, yang kita tinggalkan anak yang soleh, masukkan ke pesantren. Yang kedua, kita nanti menghadap Allah, yang kita bawa adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, kita menghadap Allah, jangan angku, jangan sombong, perhatikan sholat berjamaah, jaga istiqomah ke masjid. Yang keempat, kita mati menghadap Allah, jangan aniaya, jangan zalim tetangga, kawan, sahabat, karena pahala sholat dan semuanya akan habis gara-gara berbuat aniaya. Yang terakhir, yang kelima, kita tidak pernah berpisah. Walaupun Abdul Somad 50 menit di Teluk Pakedai, tapi sesungguhnya kita selamanya berjumpa dalam doa, walaupun nanti berakhir pulang